أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, jemaah salat subuh Masjid As-Salam yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sangat besar. Karena kita semua masih Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita. Kita semua masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat sehat. Masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi keutamaan bermajelis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di masjid-masjid yang di dalamnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi baitin min buyutillah, di mana mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yatadarasunahu bainahum. Lalu saling belajar di antara mereka. Saling mengingatkan tentang kebaikan, saling mengingatkan tentang kesabaran. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan hati. Jadi orang-orang yang duduk di majelis ilmu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Ketenangan yang tidak akan mereka dapatkan di rumah mereka. Ketenangan yang tidak akan mereka dapatkan di tempat kerja mereka. Karena ketenangan ini langsung datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hafathumul malaikah, kemudian di majelis ilmu tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian para malaikat tersebut menyebutkan nama-nama fulan yang ada di majelis ilmu tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan menyampaikan, ya Allah, fulan hari ini dia bermajelis. Ya Allah, hari ini fulan dia menuntut ilmu, melakukan perjalanan dari rumahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang tersebut. Maka sangat besar keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Baik jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai dari kajian kita pada kesempatan ini, kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera. Semoga keluarga yang mendapatkan musibah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Allah Subhanahu wa taala limpahkan pahala yang sangat besar kepada mereka atas musibah yang mereka dapatkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terbaik bagi korban yang wafat, kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahala mereka kepada orang-orang yang wafat kemarin ketika musibah banjir tersebut.
Namun jemaah yang dirahmati dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah ini sebenarnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya di zaman kita sekarang musibah itu terjadi, sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum kita dan sebelum zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia-manusia terdahulu mereka sudah mendapatkan ujian, sudah mendapatkan cobaan, sudah mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja mungkin bedanya mereka tidak diliput oleh media, ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala abadikan kisah mereka dalam Al-Quran, yang faidahnya itu untuk menjadi contoh sebenarnya untuk kita, menjadi pelajaran supaya bisa kita ambil ibrohnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Nabi Nuh, itu banjir bukan lagi banjir biasa, tapi banjir bandang yang menghanyutkan dan menenggelamkan seluruh kota. Apa sebabnya? Karena dosa dan kemaksiatan. Dan sudah ada lagi kejadian-kejadian setelah itu. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Ad, Allah membinasakan kaum Samud, Allah membinasakan orang-orang yang datang setelahnya daripada Fir'aun, Allah membinasakan Qarun, dan bahkan lagi ada yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan cara Allah mengangkat gunung, kemudian dibalikkan gunung tersebut dengan menutupi suatu daerah, suatu kampung, suatu negeri. Sudah banyak kejadiannya sebenarnya. Dan apa yang terjadi di negeri kita mungkin yang kesekian. Ya. Apa faedahnya jemaah? Agar kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata semua itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ulang dan sering Allah ulang dalam Al-Qur'an tentang kisah mereka yang Allah binasakan, tentang kisah mereka yang Allah timpakan keburukan. Allah sering mengulang dalam ayatnya, fa ahlaknahum bidunubihim. Kami binasakan mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Jadi Allah memberitahukan itu agar kita semua mengambil pelajaran bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu adalah diantara bentuk azab yang nanti yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang dapat mengundang murkanya Allah. Ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Tidakkah kalian melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, suatu negeri yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dan Allah hancurkan. Ya. Makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Ternyata suatu negeri itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keteguhan, kemakmuran yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Allah berikan mereka itu kemakmuran dari segi pertanian mereka. Wa arsalna samaa 'alaihim midrara. Allah turunkan hujan dari langit sehingga subur tanaman mereka. Ya. Wa ja'alnal anhar tajri min tahtihim. Allah jadikan sungai-sungai itu mengalir di bawah mereka, kemakmuran yang sangat besar. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ahlaknahum bidunubihim. Lalu kami binasakan mereka karena dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kami jadikan generasi setelahnya. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada hambanya, hendaklah kejadian itu kita jadikan sebagai apa? Pelajaran. Dan mungkin akan terjadi seperti itu seterusnya. Ya. Mungkin hari ini menimpa mereka, kemudian yang kemarin menimpa kemana? NTB misalnya, kemudian yang kemarin menimpa Palu. Apakah kita tidak mengambil pelajaran dari semua itu? Ya. Bukan hanya sekedar bencana biasa. Mungkin orang menganggap, wah ini adalah mungkin bencana biasa. Ini adalah kejadian alam. Ya. Ya, faktor yang kedua memang itu kerusakan yang terjadi karena perbuatan manusia. Memang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, zaharul fasadu fil barri wal bahr. Tidaklah terjadi suatu kerusakan di bumi, ya, fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu karena kerusakan yang dibuat oleh manusia. Mereka membabat pohon, menghabiskan hutan, ya. Kemudian Allah mengatakan liyudziqahum, supaya mereka merasakan itu perbuatan tangan mereka sendiri. Ya. Nah ini sebab yang kedua, yaitu sebab kerusakan yang memang terjadi karena tangan manusia. Tapi sebab yang terbesar dari itu adalah karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh
manusia. Mungkin ada tradisi-tradisi yang melanggar perintah Allah, mungkin ada tradisi-tradisi yang menyimpang dari aturan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur mereka dengan cara seperti itu dan menjadi pelajaran tentunya untuk kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari bentuk bahaya-bahaya, kemudian dari bentuk murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau suatu negeri mereka melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan kepada Allah, orang yang buruk di dalamnya, orang yang taat di dalamnya semua terkena. Ya. Orang yang buruk di dalamnya dan yang taat di dalamnya semua nanti akan terkena azab Allah. Hanya saja nanti ketika Allah bangkitkan di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Orang yang buruk akan mendapatkan amalan yang buruk. Orang yang baik akan mendapatkan amalan yang baik. Makanya kenapa perlunya kita mencegah kepada kemungkaran itu supaya azab Allah tidak menimpa semuanya. Ya, bayangkan ya satu pulau ya Aceh, Sumatera dan lain sebagainya, mungkin di dalamnya ada beberapa orang yang melakukan keburukan dan kemaksiatan tapi juga menimpa orang yang baik. Ya, maka ini yang perlu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan perlindungan baik dari bencana-bencana dan juga azab Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab yang ke-14 ya, terkait dengan permasalahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca terlebih dahulu. Silakan Pak Yuda. Dalil yang pertama. Ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Artinya, patutkah mereka berbuat syirik dengan menyembah selain Allah yang tidak dapat menciptakan apa-apa, bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah. Padahal sesembahan selain Allah itu tidak mampu menolong orang-orang musyrik itu, juga tidak sanggup menolong diri mereka sendiri. Al-A'raf surat ayat 191-190. Masya Allah. Jadi dalil yang pertama dari bab ini adalah surat Al-A'raf ayat 191 dan 192. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Jadi Allah turunkan ayat ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membantah orang-orang musyrikin saat itu yang memang mereka menyembah berhala. Allah katakan, apakah mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak mampu menciptakan sesuatu apapun? Ya, wahum yukhlaqun, sedangkan berhala-berhala itu justru dibuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati'una lahum nasra, dan mereka tidak mampu menolong orang-orang yang mereka sembah. Ya, tidak mampu menolong orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Wala anfusahum yansurun, dan tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Pada ayat ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan tentang kelemahan-kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para sesembahan itu tidak bisa menciptakan. Ya. Para sesembahan itu tidak bisa menciptakan, baik itu batu yang mereka sembah, pohon yang mereka sembah, kemudian apapun yang mereka sembah saat itu mereka tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu adalah makhluk yang sangat lemah sekali, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kelemahan yang pertama, sesembahan mereka, patung-patung yang mereka sembah ini tidak bisa menciptakan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 73. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu.
innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya segala apapun yang kamu minta dan kamu doa kepada selain Allah, ya, lan yakhluqu dzubaban, tidak mampu menciptakan atau membuat seekor lalat sekalipun. Walau ijtama'ulah, walaupun seluruh apa yang kalian sembah tersebut berkumpul bersatu untuk menciptakan satu ekor lalat, maka niscaya tidak akan mampu. Ya. Jadi semua apa yang disembah dari matahari, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah api, ada yang menyembah batu, segala bentuk yang mereka sembah tersebut, seandainya mereka berkumpul, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu menciptakan satu ekor lalat pun. Ya. Karena Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini makhluk yang sangat lemah, ya. Kemudian wa in yaslubuhumud dzubaba syai'an la yastanqiduhu min. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak akan bisa mengambil kembali. Dha'ufat talib wal matlub. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, sangat lemahlah apa yang disembah oleh mereka. Jadi Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 73 bahwasanya yang mereka sembah, yang mereka minta, yang mereka tawakal kepadanya makhluk yang sangat lemah. Bayangkan jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini ternyata ini berlaku untuk semuanya. Ada Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang Nasrani. Ya. Kemudian ada yang menyembah batu, ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, dan semua bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya ini kalau mereka berkumpul, kata Allah Subhanahu wa taala, bersatu hanya untuk menciptakan satu ekor lalat pun, maka tidak akan mampu menciptakan itu. Sehingga faidahnya apa? Maka tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena semua sesembahan yang mereka sembah adalah makhluk Allah yang Allah juga ciptakan mereka. Ya. Maka tidak mampu bagi mereka untuk menandingi apa yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan. Maka sungguh lemah, ya, atau sungguh zalim orang-orang yang datang meminta kepada pohon. Sungguh zalim mereka menzalimi diri mereka sendiri, orang yang datang meminta kepada kuburan misalnya. Ya, karena tidak mampu apa-apa, orang yang datang meminta kepada laut, orang yang datang meminta kepada pohon-pohonan, batuan dan lain sebagainya. Maka sungguh mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan menandingi dengan menjadikan pohon batu itu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Padahal ada Allah yang maha mampu, ada Allah yang maha kuasa, ada Allah yang maha mengatur seluruh alam semesta ini. Dan juga jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kesyirikan itu ternyata bukan ujuk-ujuk melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan itu dasarnya mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya, contoh misalnya, kalau ada seseorang, ya, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki. Kemudian mereka berdua ngobrol dan lain sebagainya, dan tidak tahu statusnya masing-masing. Ya, ngobrol saja biasa. Kemudian datanglah seseorang orang yang ketiga memberitahukan ternyata salah seorang di antara mereka itu adalah orang yang paling kaya di negeri tersebut. Maka akan terjadi nanti perubahan sikap. Akan menghargai, Masya Allah, ini adalah orang yang kaya, ya, ini adalah orang yang luar biasa di negeri ini. Maka akan timbul rasa hormat dia, maka akan timbul rasa pengagungan dia terhadap orang tersebut, karena orang yang dihormati dan dihargai. Nah, ternyata penyebab daripada seseorang itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengenal Allah dengan baik. Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Dia tidak paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Ya, atau mungkin dia tahu tetapi dia mengabaikan itu. Bandel. Ya, atau mungkin seseorang yang sudah diberitahu ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki, ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampunkan dosa, kenapa masih minta kepada makhluk? Ya.
Maka ini adalah orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah makhluk yang sangat lemah. Ya. Minta rezeki kepada makhluk, ya. Datang kepada pohon, ya, dengan membawa syarat-syaratnya, kemudian nanti mereka minta, berikanlah kami rezeki. Ya. Padahal yang mengatur rezeki, yang mengatur kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan kembali mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat tadi bahwasanya para sesembahan itu juga diciptakan, dibuat. Ya. Para sesembahan itu juga dibuat dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk sesembahan yang disembah oleh orang-orang terdahulu, ya, ada orang Quraisy yang menyembah patung, mereka buat sendiri. Ada orang yang menyembah malaikat, malaikat juga makhluk yang diciptakan Allah. Ada orang yang menyembah nabi, ya, Nabi Isa disembah, juga makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyembah matahari, makhluk juga yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kuasa sebenarnya yang berhak kita berikan ibadah satu-satunya hanya kepada Allah Tabaraka wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka kita wajib mengenali Allah dengan baik. Kita wajib mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengagungan. Bahkan kita ulang setiap kali, ya, bahkan mungkin, ya, puluhan kali kita ulang dalam zikir kita, atau mungkin ratusan kali kita ulang, kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenali kalimat ini dengan baik. Dan di dalamnya, kata para ulama, ada dua bentuk syarat. Yang pertama, kata la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak. Berarti kita menafikan semua bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada yang berhak. Batu, pohon, ada yang datang ke lautan, ada yang datang ke gunung. Berarti tidak ada yang berhak. Maka itu yang perlu kita tanamkan. Tidak ada yang berhak kita berikan ibadah kepadanya. Illallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada isbat, menetapkan hanya satu-satunya ibadah, hanya satu-satunya semua bentuk ibadah yang kita kerjakan, kita hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua bentuk, ya. Kita meniadakan seluruh sesembahan selain Allah, kemudian menetapkan hanya satu-satunya ibadah itu kita berikan kepada Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Meminta kita hanya kepada Allah. Bahkan kalau sebelum sholat, apa yang kita baca semua? Kita ikrarkan itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ikrarkan itu bahkan ketika kita membaca doa iftitah. Katakanlah sholatku, ya. Wa qul inna sholati wa nusuki, kemudian sesembelihanku, ya. Kemudian wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah sang pencipta alam semesta. Kita ikrarkan itu. Berarti semua bentuk ibadah yang kita lakukan, kita ikrarkan hanya untuk Allah. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, ya, orang yang datang meminta ke pohon, orang yang datang meminta ke kuburan, orang yang datang meminta ke bebatuan, meminta kepada dukun dan lain sebagainya, ya, itu dasarnya karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, sehingga tidak timbul pengagungan itu kepada Allah. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, ya. Yang pertama, mereka adalah tidak mampu menciptakan apa-apa. Kemudian yang kedua, sesembahan itu Allah ciptakan. Kemudian yang ketiga adalah para sesembahan itu tidak mampu menolong para penyembahnya. Sesembahan itu tidak mampu menolong sesembahannya ketika nanti dia mati, ketika nanti dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang disembah ini tidak mampu menolong penyembahnya nanti. Bahkan nanti ketika hari kiamat, orang-orang yang sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, mereka akan mencari, mana penolong kami? Enggak ada yang bisa. Karena sesembahan mereka juga makhluk Allah. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Furqan ayat ketiga, ini sebagai dalil juga penguat,
wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Yang tuhan-tuhan itu tidak dapat menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Bahkan diri mereka sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kuasa menolak kemudaratan. Kemudian wala naf'a wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Kata Allah, bahkan mereka tidak memiliki, tidak kuasa untuk menahan mati, kemudian tidak kuasa juga untuk membangkitkan yang lainnya. Artinya lemah sekali jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk memberikan penolong kepada yang disembah, untuk menolong diri mereka sendiri juga mereka tidak mampu. Ya, untuk menolong diri mereka sendiri juga tidak mampu. Lalu bagaimana lagi untuk menolong para penyembahnya? Ya. Dan semua kita itu akan mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 kelemahan sesembahan selain Allah. Yang pertama tadi adalah bahwasanya para sesembahan itu adalah sesembahan yang tidak bisa menciptakan. Berarti ini kelemahan yang pertama. Kemudian yang kedua, sesembahan itu diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakannya. Atau mungkin ada makhluk yang membuatnya, buat patung terus disembah. Itulah kebiasaan orang-orang musyrikin saat itu. Bahkan Umar menceritakan ketika dia sudah masuk Islam, pernah membuat patung dari gandum. Kalau dia lapar, kupingnya dicolek, dimakan. Ya, saking lemahnya itu sesembahan mereka. Dan bahkan Umar ketika membayangkan itu ketawa sendiri. Sampai beliau bilang, betapa bodohnya saya dulu. Ya, saya membuat patung dari gandum, patung itu saya sembah. Kalau saya lapar, saya cubit telinganya lalu saya makan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sesembahan itu tidak mampu menolong penyembahnya. Apalagi untuk menolong para penyembahnya, para penyerunya, untuk menolong diri mereka sendiri pun tidak mampu. Ini menunjukkan bahwasanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Bahkan jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau kita baca sejarahnya Nabi Isa alaihi salam, tidak mampu menolong dirinya sendiri, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, ya. Ketika ingin dibunuh, kemudian ingin disalib oleh orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, kemudian Allah serupakan muridnya untuk digantikan ke posisinya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesembahan yang sangat lemah sekali. Maka tidak patut kita berikan tawakal kita, ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalil yang kedua, sudah dapat Pak Yuda? Ya. والذين تدعون من دونه ما ينطقون إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Dan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian seru tidak memiliki kekuasaan apa-apa, walaupun setitik kulit angin. Jika kalian menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Kalaupun mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Pada hari kiamat, mereka akan mengingkari perbuatan kesyirikan kalian. Dan tiada yang memberi keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui. Surat Al-Fatir ayat 13-14. Ya, surat Fatir ayat 13 dan 14. Ini dalil yang kedua
di bab ini surat Fatir ayat 13 dan 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir." Dan sesembahan yang kalian mohon atau yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ada para ulama yang menyebutkan bahwasanya qitmir di sini ada yang menyebutkan qitmir itu adalah kulit ari, kulit yang sangat tipis bagian luarnya. Ada juga yang mengatakan qitmir itu adalah lapisan luar yang membungkus kulit kurma. Tahu kan kalau kita makan kurma, kita kupas kulit luarnya itulah qitmir namanya. Ya, ini diantara beberapa tafsiran para ulama. Tapi ini menunjukkan bahwasanya apa yang diminta dan didoa atau yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki manfaat apapun walaupun setipis kulit ari tadi. Kemudian in tad'uhum, kalau seandainya kalian doa kepada mereka, minta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, maka tidak mampu mendengar doa kalian. Datang ke kuburan misalnya doa kepada penghuni kubur, enggak akan mampu mereka mendengarkan apa yang kita minta. Wong kita udah beda alam juga sama mereka. Ya. Terkadang sebagian kita ada yang misalnya datang ke kuburan minta ke sana, berikan kami rizki, ya. Berikan kami syafaat dan lain sebagainya. Ya. Maka mereka tidak mampu mendengar kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya pun kalau mereka mendengar apa yang kita minta kepada mereka, enggak akan mampu diijabah. Enggak akan mampu dikabulkan. Karena yang Maha mengabulkan doa, yang Maha memberikan doa kemudian mengabulkan doa-doa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fatir ayat 13-14. Kalaupun seandainya mereka mendengar, kita misalnya minta, berikanlah kami ampunan, berikanlah kami rezeki, berikanlah kami ini, kita minta kepada mereka. Seandainya pun mereka mendengar kata Allah, mastajabu lakum, tidak akan mampu mengabulkan. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan dari berdoa kepada pohon, berdoa kepada batu, berdoa kepada kuburan dan lain sebagainya yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disembah itu akan memberikan pengingkaran. Ya Allah, saya tidak menyuruh mereka sembah saya kok, ya. Sehingga menjadi orang yang merugi. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah mengisyaratkan kelemahan-kelemahan sesembahan selain Allah. Yang pertama, tidak dapat memiliki apapun manfaat. Berarti kalau nggak ada manfaat apa-apa, berarti percuma. Ya, karena Allah menyebutkan apa tadi? Ya, la yamlikuna min qitmir, enggak ada manfaat, enggak ada kemampuan sedikit pun walaupun setipis kulit ari atau setipis kulit kurma itu. Enggak ada manfaat apa-apa. Dia minta pun enggak bisa diberikan kemanfaatan. Ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama, kelemahan mereka adalah mereka tidak memiliki apa-apa. Sama kalau kita datang ke orang yang sudah enggak punya apa-apa, bangkrut lah istilahnya. Tapi dia maksa, minta bantuan untuk diberikan uang 10 juta misalnya. Berikan saya atau pinjamkan saya uang 10 juta. Udah tahu orangnya nggak punya apa-apa, kenapa masih maksa? Ini namanya orang apa? Ya, orang bodoh gitu. Ini orang udah tahu orang ini nggak punya apa-apa, nggak punya yang mau diberikan kepada dia, tapi dia maksa. Ya, berikan saya 10 juta. Apa yang mau diberi? Nggak ada apa-apa. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ibaratkan itu. Apa yang kalian minta itu tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mendengar doa para penyembahnya. Ya, tidak akan mendengar doa para penyembahnya. Ya. Lalu yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, andai pun mereka mendengar, taruhlah mereka bisa mendengar apa yang didoa atau yang diminta oleh para penyembahnya tersebut, maka Allah mengatakan mereka tidak bisa mengabulkan apa yang mereka doakan.
Ya, pengingkaran yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan mungkin bisa menyadarkan kepada kita bahwasanya ternyata yang diminta, yang disembah, kemudian yang dimohonkan kepada selain Allah ini tidak mampu memberikan manfaat apa-apa untuk kita. Malah justru menambah dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innasyirka ladzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Dan Allah menyampaikan bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukanlah menambah manfaat, justru menambah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain, surat Ibrahim ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Berkata syaitan ketika nanti di hari perhitungan amal atau di hari hisabnya kita semua. Karena kita semua nanti akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala, dosa dan perbuatan kita masing-masing. Lalu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkatalah syaitan pada saat itu. Ya, ini di surat Ibrahim ayat ke-22. Kemudian innallaha wa'adakum wa'dal haq. Syaitan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian kebenaran, telah menjanjikan kepada kalian kebaikan, menjanjikan kepada kalian surga. Kemudian wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kemudian kata syaitan, dan aku pun menjanjikan kepada kalian, ya. Tetapi dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Ya, syaitan menjanjikan kepada para pengikutnya akan diberikan kenikmatan, akan diberikan begini, akan diberikan begitu. Tapi nanti di hari kiamat syaitan itu akan mengingkari semuanya. Ya, jadi ada dua jalan. Yang pertama jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan, siapa yang melakukan amal soleh, yang melakukan kebaikan, yang melakukan ketaatan. Dan dalam banyak ayatnya Allah menegaskan bahwasanya orang yang melakukan ketaatan, beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, Allah berikan dia surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, syaitan akan selalu menghiasi amalan-amalan manusia, akan dihiasi keburukannya. Ya, apa yang mereka lakukan akan terus dihiasi seakan-akan keburukan itu jadi indah. Ya. Kalau orang yang melakukan keburukan itu dihiasi oleh syaitan, itu seakan-akan jadi indah. Misalnya orang yang memakan riba, itu kalau dibahasakan riba, itu orang akan ngeri, riba ya. Tapi kalau diganti namanya menjadi bunga, wah indah jadinya. Ya, dihiasi oleh syaitan. Ya. Kemudian misalnya perzinahan, ya. Perzinahan terbayang oleh orang-orang berarti dosanya dosa besar, tapi diganti merayakan hari Valentine misalnya. Wah, orang jadi lebih Jadi lebih dihiasi oleh keburukan-keburukan syaitan tersebut. Atau misalnya hal-hal yang lain yang tadinya keburukan itu dihiasi oleh syaitan sehingga menjadi nikmat dilaksanakan, itulah janji syaitan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Allah mengatakan bahwasanya syaitan tidak akan mampu memberikan apa-apa. Kemudian illa an da'autukum fastajabtukum. Ya, fastajabtum li. Kemudian kata syaitan, aku enggak memiliki apa-apa kecuali aku hanya mengajak kalian lalu kalian memenuhi ajakanku. Ya, ini nanti syaitan akan mengatakan kepada para pengikutnya di hari kiamat itu. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencela aku, tapi cela diri kalian sendiri. Siapa suruh ngikutin? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi." Kata syaitan, ya, oleh sebab itu aku sama sekali tidak dapat menolong kalian dan kamu pun tidak dapat menolongku. Ini perkara di hari kiamat masing-masing. Syaitan akan mengingkari perkara-perkara yang dilakukan oleh para pengikutnya. Inni kafartu bima asyrafkumuni min qabl. Kemudian kata syaitan, sesungguhnya aku telah membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku sejak dahulu. Yaitu syaitan telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknatnya sampai hari kiamat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innadh dhalimina lahum adzabun alim. Sehingga di akhir hisabnya mereka,
Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Bayangkan jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar hari kiamat. Lalu orang-orang yang mengikuti jalannya syaitan, mereka akan mengatakan, "Ya Allah, kami sebenarnya nggak mau tapi diajak sama syaitan." Apa syaitan bilang? "Aku cuma ngajak, kenapa kalian ikuti? Jangan celah saya, celah diri kalian sendiri." Ya. Siapa suruh ngikutin? Aku kan cuma ngajak gitu. Maka dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Janganlah kalian mengikuti jalan-jalannya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya. Jadi jalan-jalan keburukan itu dihiasi oleh syaitan. Jadi orang akan susah terlepas juga dari jeratnya mereka karena sudah dihiasi oleh kebaikan dihiasi oleh mereka amalan-amalan tadi. Ya, orang akan susah berlepas dari riba karena dihiasi akan diwaswaskan oleh syaitan. Inna syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu membisikkan kepada kalian tuh kefakiran. Udah makan aja riba, nanti kamu mau makan apa? Nanti kamu miskin. Ya. Ini bisikan-bisikan mereka. Udah beli aja mobil pakai riba, nanti kamu nggak punya mobil, gimana mau bilang ke teman-temannya, gengsi. Ya. Dihiasi lah oleh syaitan. Padahal, ya, aib bagi seorang itu adalah ketika dia berdosa kepada Allah. Bukan aib seseorang itu nggak punya mobil. Ya. Apalagi harus melakukan dengan cara ribawi. Ya, beli rumah dengan cara ribawi, yang nanti ujung-ujungnya akan menjadi dosa dia. Ya. Maka jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa yang lainnya, syaitan itu akan menghiasi dengan cara yang indah. Maka jauhilah daripada bisikan-bisikan syaitan. Nah, oleh karenanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat tadi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya ya, ayat atau dalil yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu memberikan apa-apa walaupun manfaat sekecil kulit ari. Kemudian yang kedua, apa yang diminta, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mendengar. Ya. Walaupun mereka teriak pakai torong, pakai speaker yang besar untuk meminta kepada sesembahan selain Allah itu tidak mampu mendengar apa-apa. Lalu Allah kasih juga perumpamaan, seandainya pun mereka mendengar, maka mereka nggak akan mampu untuk mengabulkan doa-doa orang-orang yang meminta tersebut. Nah, ini dalil yang kedua, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalil yang ketiga, ya. وفي الصحيح أن أنس رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم وجد وأسيرت رباعيته فقال كيف يصبح قوم سجدوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء al-ayat. Ya, artinya diriwayatkan di dalam hadis sahih dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada perang Uhud Nabi Muhammad SAW terluka pada kepala dan gigi taring beliau patah. Beliau pun bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Maka turunlah ayat surat Al-Imran 128, tiada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Nah, Masya Allah. Kemudian masih ada lanjutannya. Wafihi amin bin Umar radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi raq'atil
akhirati minal fajr. Allahumma an badana wa fulana ba'dama yaqulu sami'allahu lamin hamidah Rabbana wa lakal hamdu. Fa anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'un. Artinya Diriwayatkan pula dalam Sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah terluka di kepala dan gigi taringnya terputus ketika mengangkat kepalanya dari rukuk pada rakaat terakhir dalam sholat subuh, ya Allah laknatlah fulan dan fulan, yaitu setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Oleh karena itu Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Imran 128, tiada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. ya, baik, Masya Allah. Nah, ini dalil yang ketiga, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa pada perang Uhud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka sangat parah, ya, gigi geraham beliau pecah karena taj atau mahkota yang beliau kenakan itu dipukul oleh orang-orang Quraisy sampai masuk ke dalam gigi geraham beliau dan memecahkan giginya. Maka pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka itu, beliau mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyuhum." Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka? Ya. Maka di sini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan kepada mereka. Bagaimana bisa beruntung orang yang melukai kemudian memerangi nabi mereka? Ya. Nah, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini langsung Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Ini sebab turunnya surat Ali Imran ayat 128 itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi saat itu, laisa laka minal amri syai'un. Wahai Muhammad, tidak ada sedikit pun urusan mereka itu. Ya, tidak ada sedikit pun dalam urusan mereka itu yang berhak engkau ikut campurkan. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada sedikit pun urusanmu wahai Muhammad dalam urusan mereka. Mereka mau bertobat, mereka mau diazab, ya, karena mereka melakukan kezaliman. Enggak ada urusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini murni urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa poin pentingnya dari sini? Ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak mampu memberikan manfaat dan kemudaratan kepada manusia yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya perkara memberikan kemudaratan, memberikan manfaat itu hanya satu-satunya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan kepada mereka, Nabi kan ingin memberikan kemudaratan kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan pengajaran bahwasanya tidak ada sedikit pun urusan wahai Muhammad terhadap perkara mereka. Mereka nanti diazab, mereka nanti diampuni, itu murni urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga apa faedahnya untuk kita? Maka tidak boleh kita meminta kemudaratan manfaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin ada sebagian orang yang meminta manfaat dan kemudaratan itu langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup saja, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan pelajaran kepada mereka bahwasanya minta kepada Nabi atau memberikan kemudaratan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dilakukan, apalagi setelah Nabi meninggal. Tapi kalau kita meminta kepada Allah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi, maka ini dianjurkan. Mintanya ke siapa? Kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hamba ini syafaat Nabimu. Sehingga nanti kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syafaatul uzma, syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umat-umatnya. Kita minta kepada Allah, karena yang memiliki syafaat itu adalah Allah. Dan bahkan mungkin kalau kita sering baca ayat kursi, kita akan terus mengulang ayat-ayatnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya. Jadi benar-benar syafaat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innama syafa'atu lillah. Sesungguhnya syafaat itu hanya dari Allah. Sehingga tidak dibolehkan atau bahkan bisa jatuh kepada urusan kesyirikan kalau seseorang itu minta langsung kepada Rasul. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan hidup. Ya wahai Rasulullah, berikanlah kami kemudahan hidup. Wahai Rasulullah, berikanlah kami dibebaskan dari perkara-perkara sulit. Jadi mereka menisbatkan semuanya langsung kepada Rasulullah. Ini bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Ya, karena ada beberapa sholawat mungkin yang dibuat-buat oleh manusia itu mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh misalnya dengan sebab Nabi semua masalah terpecahkan, dengan sebab Nabi semua masalah akan dipenuhi. Ya, kemudian dengan sebab Nabi semua kebaikan akan disempurnakan dan lain sebagainya, maka ini adalah di antara sholawat-sholawat mungkin yang bisa mengantarkan seseorang itu pada kesyirikan. Karena semua kebaikan, kemudahan, kemudian disempurnakan ketaatan-ketaatan, kemudian syafaat itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di sini Allah mengingatkan bahwasanya tidak ada urusan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam perkara baik buruknya umat manusia. Ini menjadi pelajaran untuk kita. Kemudian dalil yang terakhir, langsung artinya boleh. Dalam Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata, ketika ayat dan berilah peringatan kepada kelompokmu yang terdekat diturunkan kepada Rasulullah SAW, beliau berdiri seraya bersabda, wahai segenap kaum Quraisy, atas ucapan semisalnya, tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepada Allah. Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi kalian di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi membela dirimu di hadapan Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi dan membela dirimu di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah harta kepadaku sebagaimana keinginanmu. Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi membelamu di hadapan Allah. Ya, baik, masya Allah. Ini dalil yang terakhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ada yang tahu ayat ini turun karena apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Ada yang tahu? Perintah untuk apa? Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu melewati beberapa fase dakwah. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah dibebankan wahyu sebagai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi mengemban amanah menjadi seorang nabi dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menurunkan ayat ini. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi pun berdiri dan mengumpulkan keluarga-keluarga terdekatnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sekalian orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksaan api neraka dengan ibadah kepada Allah. Ya, tebuslah di sini maknanya itu adalah dengan beribadah kepada Allah sehingga kita dibebaskan dari api neraka. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Kemudian Nabi memanggil satu-satu keluarga terdekatnya. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas? Pamannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Sofiyah, ini bibinya Rasulullah yang masuk Islam saat itu. Wahai Sofiyah, ya, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untukmu. Kemudian Nabi memanggil Fatimah. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku apa saja yang ingin engkau minta. Engkau minta harta, engkau minta apa, aku akan berikan, tapi sama sekali aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untukmu. Semua masing-masing.
Ya, ini keluarga terdekatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, tebuslah diri kalian masing-masing. Tidak bisa mengandalkan tidak bisa mengandalkan kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pelajaran untuk kita, ada orang-orang yang mengandalkan kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya cucu Rasul, tidak ada sama sekali yang bisa mengandalkan kemuliaan Rasul, bahkan sampai keluarga terdekatnya, anaknya sendiri. Ya, kalau mau terbebas dari siksaan api neraka, ya beramal soleh, itu syaratnya. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada keluarganya, aku tidak mampu, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syaratnya agar kita terbebas dari siksaan api neraka dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan justru mengandalkan kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang yang mengandalkan, saya keturunan Rasul tapi nggak sholat, gimana bisa Allah muliakan? Saya keturunan Rasul tapi mereka nggak mau melaksanakan kewajiban, tapi justru mereka melaksanakan keburukan-keburukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah mau muliakan? Keturunan Rasul itu mulia, menjadi keturunan Rasul itu sangatlah mulia, tapi akan lebih mulia lagi jika mereka ya bisa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin ini pelajaran atau pembahasan-pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan insya Allah ya, khusus poin yang terakhir ini mungkin kita akan bahas secara khusus karena ada perkara-perkara yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu terkait dengan sebab turunnya dan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam. Tadi yang awal bencana, Ya. karena dari sekarang seringkali di bulan itu suka ada sebagian yang sholat kemarin tuh di hari Jumat ada yang ada Jumat ada yang sholat baik juga Ya. sholat baik karena bencana. Ya. Sedangkan kalau kita lihat kan di riwayatnya waktu itu kami untuk ada sholat baik itu Ya. Nah itu gimana? Baik. Kembali bahasanya mungkin beberapa pandangan ada lagi. Iya. Kita baiknya tidak diam saja kalau sudah kita keluar dari. Baik, masya Allah. Terkait dengan permasalahan hukum sholat jenazah, ini sepakat para ulama fardu ain apa fardu kifayah? Kalau fardu ain wajib kita di sini juga ikut sholat jenazah. Fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban yang lain. Ini sepakat para ulama tentang hukum sholat jenazah. Kemudian yang jadi pertanyaannya, apakah boleh kita sholat gaib untuk misalnya orang yang terkena bencana? Sedangkan di sana sudah ada orang-orang yang melakukan sholat dengan mengambil dalil bahwasanya Rasul juga pernah kok sholat gaib, yaitu untuk siapa? Raja Najasyi. Iya, benar. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkannya, dan para ulama menyebutkan kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan Raja Najasyi, karena pada saat beliau meninggal itu belum ada pengikut beliau yang Islam, nggak ada yang mensolatkan. Ya, jadi sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dengan para sahabatnya, kita solatkan, karena di sana beliau meninggal dan nggak ada yang solatnya. Dan ketika beliau sudah meninggal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya Raja Najasyi itu sudah mengikrarkan keislamannya. Nah, sehingga ketika beliau meninggal dan pengikutnya nggak ada yang tahu bahwasanya Raja Najasyi ini sudah masuk Islam, sehingga tidak ada yang mensolatkan dan tidak diurus secara syariah. Sehingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat gaib untuk Raja Najasyi. Nah, maka ini tidak boleh dijadikan kiasan.
Karena kenapa? Karena pada saat itu Raja Najasyi memang tidak ada yang mensolatkan, kecuali orang yang meninggal itu nggak ada yang mensolatkan, ya. Maka ini boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat gaib. Sama seperti misalnya ada keluarga kita meninggal di kampung, kita nggak bisa pulang. Saya nggak bisa pulang nih, mungkin karena jaraknya jauh dan lain sebagainya. Yaudah nanti saya sholatkan secara gaib. Maka ini tidak disyariatkan, karena sudah ada yang mewakilkan dan bukan kewajiban untuk kita. Nah, jadi terkait dengan permasalahan sholat gaib ini, selama sudah ada yang berdiri untuk melaksanakan sholatnya, maka sudah gugur kewajibannya kepada kita dan tidak disyariatkan. Ya, kecuali memang jenazah tersebut ya tidak ada yang mensolatkannya, maka boleh bagi kita untuk mensolatkannya. Atau misal contoh seperti ini, ada sebagian yang meninggalnya karena terkubur longsor, ya. Kemudian di daerah tersebut, ya ini tentu di daerah mereka, ya. Mereka sudah mencari berhari-hari, berbulan-bulan dan lain sebagainya, nggak ketemu, entah kemana jasadnya dan lain sebagainya. Dan pada saat itu, ya sudah terjadilah sholat gaib bagi mereka yang ada di situ. Ya, jadi jenazahnya tidak perlu ada di depan mereka, tapi mereka sholatkan secara gaib. Ya. Mereka berdiri di dalam masjid tersebut, kemudian mereka sholat walaupun jenazahnya tidak ada karena korban longsor sudah berhari-hari tidak ditemukan, maka mereka langsung mensolatkannya. Maka ini nggak masalah. Ya. Kalau kita yang jauh misalnya dari sini sama sekali di sana nggak ada yang mensolatkan, mungkin itu baru wajib untuk kita. Nah, jadi secara hukum sholat gaib itu tidak disyariatkan kalau sudah ada yang melakukannya, karena hukumnya fardu kifayah. Nah, ada lagi? Ya. Bagaimana besok kan ada hari raya Idul Adha, toleransi itu sampai di mana itu selamat Natal orang-orang waktu ini, contohnya yang saya dengar di TV pun selamat Natal, tapi orang Islam. Ya. Terkait dengan pengucapan selamat Natal, maka ini haram dilakukan oleh Muslim. Karena kenapa? Karena kita mungkin setiap sholat baca Qul huwallahu ahad, Allah itu hanya satu, dan kita terus ulang-ulang. Lalu tiba-tiba di hari Natal dia mengatakan selamat hari lahirnya Tuhan. Maka ini sangat jauh sekali ya dari akidahnya seorang Muslim. Maka haram bagi dia untuk mengucapkan selamat Natal kepada agama lain. Karena hakikatnya dia mengatakan selamat Natal itu selamat hari lahirnya Tuhan. Ya, maka haram. Kalau mereka mengucapkannya berarti mereka berdosa dan wajib bertaubat, karena dikhawatirkan ini justru kesyirikan dalam ucapan. Ya. Ya. Dalam suatu riwayat atau dalam bahasa itu diperbolehkan kalau kita misalnya tidak sempat menyolatkan jenazah, kemudian jenazah sudah dikuburkan, Ya. kita diperbolehkan mensolatinya di malam. Apa itu tata cara sholatnya itu seperti sholat jenazah seperti biasa, seperti bagaimana? Ya. Baik. Ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mensolatkan seseorang di kuburannya. Dan ini bukanlah perkara yang yang baru, tapi ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin ada sebagian orang baru lihat, loh, kok kenapa kamu sholatin jenazah di kuburan? Dalam hadis yang sahih, ada salah seorang wanita itu yang biasa dalam suatu riwayat itu wanita yang berkulit hitam yang biasa datang ke masjid untuk beribadah. Dan Nabi selalu perhatikan wanita itu. Suatu ketika wanita ini hilang dari tempat tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu wanita yang suka beribadah di sini? Lalu sebagian sahabat melaporkan kepada Rasulullah, dia sudah meninggal wahai Rasulullah. Lalu Nabi meminta tunjukkan di mana kuburannya. Lalu Nabi datang ke kuburan wanita tersebut dan mensolatkan wanita itu di kuburannya. Maka ini sebagai dalil bahwasanya bolehnya seseorang itu sholat jenazah di kuburan. Dan tentunya kita bukan sholat minta manfaat kepada jenazah, tapi kita minta kepada Allah untuk diringankan siksaan kuburnya atau diberikan keluasan kuburannya. Maka kalau misalnya ada orang yang sholat jenazah, kemudian setelah selesai
lalu ada orang yang mau sholat jenazah. Wah, nggak sempat nih, orang sudah selesai. Maka tidak masalah bagi dia untuk mensolatkannya di kuburannya. Ya, nanti tata caranya sama persis dengan sholat jenazah yang dilakukan di masjid, nggak ada bedanya. Kalau perempuan berdirinya di mana? Di kepala apa perut? Ya, kalau perempuan berdirinya di bagian tengah berarti nanti di kuburan tersebut. Kalau laki-laki baru di kepalanya. Sama, tidak ada bedanya. Ya, hanya saja mungkin tempatnya karena kita tidak sempat untuk mensolatkan dia di masjid, maka nggak apa-apa untuk mensolatkannya di kuburannya. Seperti itu. Dan apakah ada waktu tertentu, maksudnya apakah kalau dia sudah lakukan beberapa hari atau diperbolehkan selama dia memang berusaha melatih? Ya, wallahu alam terkait dengan waktunya, hanya saja kalau misalnya kita benar-benar mengingat orang tersebut, ya, bahkan mungkin ketika kita tahu kabarnya, ini ada sebagian pendapat para ulama, kita nggak dikasih tahu tentang kabar meninggalnya dia. Tiba-tiba kita nanya, gimana kabarnya si fulan? Dia kan sudah meninggal. Innalillahi, ternyata meninggalnya sudah sebulan yang lalu. Ya, karena mungkin kecintaan dia kepada dia, karena hubungan kekerabatan yang dekat, maka kita ingin memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke kuburannya mensolatkan dia ini, maka enggak masalah gitu. Jadi boleh dijeda ketika seseorang itu sudah tahu kerabatnya meninggal. Jadi tidak ada larangan untuk dia mensolatkan. Karena kita bukan solat minta kepada penghuni kubur, tapi apa? Minta kepada Allah untuk diampunkan dosa-dosa dia. Seperti itu. Tapi dia tidak boleh solat gaib, ya. Ya, tidak boleh solat gaib. Ketika dia tanya, gimana kabar fulan? Loh, si fulan kan sudah meninggal sebulan yang lalu. Innalillahi. Dia berdiri di masjid salat gaib, maka ini tidak disyariatkan. Nah, insyaallah cukup ya. Nah. Baik, alhamdulillah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis yang terakhir tadi secara mendalam insyaallah, karena ada faedah-faedah yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan senantiasa menambah pahalanya atas apa yang kita lakukan, dan senantiasa memasukkan kita semua yang hadir pada saat ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.